Di tengah bayangan rembulan, nomor 27 berdiri di hadapan ketua penjaga naga darah. Ingatan Suryong melayang kembali ke masa lalu, saat ketua penjaga itu menyelamatkan nyawanya. Dantiannya hancur, namun berkat perawatan ketua, Suryong pulih dan meninggalkan pengawal naga darah dengan restu sang ketua. Namun beberapa tahun kemudian, kabar buruk itu datang. Ketua penjaga naga darah ditangkap dan dieksekusi tanpa alasan. Kultus darah memang begitu, gumam Suryong. Kembali ke masa kini, di hadapan ketua penjaga, nomor 27 berteriak, "Kau pria bodoh yang terlalu polos. Kau akan mati di tangan bajingan iblis darah itu beberapa tahun lagi." Nomor 27 menyerang, "Kau akan dibuang sama sepertiku." Ketua tak tinggal diam, dia balas menyerang. Gerakan keduanya begitu cepat, pertarungan berakhir hanya dengan satu serangan. Tangan nomor 27 bergetar. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ia harus membunuh orang yang selama ini ia hormati. "Ketua, aku dulu menghormatimu," ucap nomor 27 lirih. "Aku ingin tetap menjadi pengawal naga darah dan suatu hari akan menjadi ketua sepertimu." Dari sisi ketua, dadanya sudah berlubang, menampakkan nomor 27 yang berdiri di belakangnya. "Ya, kalau itu kau," kata ketua dengan suara lemah, "kau cocok menjadi penerusku." "Terima kasih, ketua," jawab nomor 27. Rambutnya yang merah perlahan menghitam kembali. Tiba-tiba suasana dan lingkungan sekitar berubah. Sebuah suara misterius menggema. "Kau belum melihat semua yang ingin kau lihat, kan?" Jiwa Suryong yang berada di sana menoleh ke belakang. "Iblis darah," ucapnya. Di sana, iblis darah duduk santai di singgasananya. Jiwa Suryong mulai memudar, sedikit demi sedikit. "Tertawalah sepuasmu selagi masih bisa," katanya. "Saat aku datang nanti, aku akan membunuhmu." "Ya, aku menantikannya," balas iblis darah. Keduanya pun memudar. Suryong bergumam, "Ternyata di kehidupanku yang dulu, aku adalah instruktur bela diri kultus darah. Awalnya kupikir sesuatu terjadi padaku, pada mentalku." Kembali ke cerita utama. Baekmuhun duduk menikmati minumannya. Wajahnya datar, namun pikiran dan hatinya tentram setelah semua kejadian yang ia lewati. Mae Guryun datang menghampiri. "Kenapa kau terlihat sedih di tengah malam begini?" "Kau belum tidur," timpal Baekmuhun. "Kupikir kau masuk duluan karena kau lelah." Mae Guryun berkata, "Aku keluar sebentar karena tidak bisa tidur." "Kenapa kau minum-minum? Kau ini hidup seenaknya ya, padahal sudah umur segini." Baekmuhun tersenyum. "Ya, aku tak punya istri yang akan mengomel kalau aku begadang." Mendengar itu, Mae Guryun tak berkata apa-apa, hanya ikut menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Akhirnya mereka minum bersama. Beberapa saat kemudian, Mae Guryun bercerita tentang Suryong. Saat dia pertama kali datang ke akademi, dia bahkan belum sampai standar tingkat pertama, dan tubuhnya juga belum sempurna. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dia berhasil mencapai puncak tertinggi. Ini hal yang tidak biasa dan sulit ditemukan pada seniman bela diri. Apa menurutmu ini normal? Baekmuhun menggaruk kepalanya, berpikir keras apa yang harus ia katakan. Wajahnya berkeringat mencari kata yang tepat. "Jadi, sepertinya dia mendapat kesempatan besar," ucapnya canggung. Dalam hati, Baekmuhun berkata, walaupun sebenarnya itu karena masa lalunya. Melihat tingkahnya, Mae Guryun curiga. "Melihatmu berbicara tidak jelas begitu. Sepertinya kau tahu sesuatu." "Mungkin." Terkejut, Baekmuhun cepat-cepat beralasan, "Bukan seni iblis." "Tidak apa-apa," ucap Mae Guryun, "selama tidak menjadi masalah. Kau sepertinya tidak ingin membicarakannya secara detail. Aku juga tidak akan bertanya lebih lanjut." "Terima kasih," ucap Baekmuhun. "Dan ayam mertua, aku juga ingin bertanya sesuatu," katanya dengan wajah serius. "Apa itu?" balas Mae Guryun penasaran. "Kau sengaja memukulku kan?" ucap Baekmuhun. Tanpa dia sadari, dia terkena pukulan sekali lagi menggunakan botol minuman. "Kau bertingkah serius untuk menanyakan itu saja?" tanya Mae Guryun. "Itu saja? Kau membuat pria tampan lebam," protes Baekmuhun. Mae Guryun memukul sekali lagi, namun dengan santai Baekmuhun menghindar. Seketika energi kemerahan tersedot ke dalam kamar Suryong, membuat keduanya terkejut. Mereka langsung bergegas menuju kamar Suryong. Energi kemerahan berputar bagai angin topan di sekeliling Suryong, menerbangkan barang-barang di sekitarnya. "Apa-apaan ini?" ucap Baekmuhun. Mae Guryun menenangkan, "Jangan dekati dia, sepertinya ini momen penting." Semua murid Suryong juga tiba di sana memperhatikan guru mereka dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mae Guryun berkata, "Diam, sepertinya gurumu sedang diambang mendapatkan pencerahan."
Mendengar itu semua terkejut, terutama Hewon Kang. Dia berkata, "Ah, kalau begitu kapan aku bisa memukulnya?" Baekmuhun yang khawatir bergumam, "Bocah ini, sebenarnya dia ingin menjadi sekuat apa?" Kini Suryong memasuki tahap pemekaran energi. Terlihat di kepalanya muncul 3 bunga merah bermekaran. Melihat itu, Megurin bergumam, tapi bunganya tidak sempurna. Bunga itu berhenti di tengah-tengah proses pemekaran. Tapi kalau pencerahannya tidak selesai, seharusnya tidak ada 3 bunga di kepalanya. Baekmuhun berkata, dia akan bangun sebentar lagi. Energi kemerahan tadi mulai menghilang. Perlahan, dan Suryong pun membuka mata. Baekmuhun kemudian bertanya, apakah Suryong baik-baik saja? Namun Suryong bertanya balik, sudah berapa lama sejak ayah keluar? Itu sekitar 2 jam yang lalu, belum terlalu lama, jawab ayahnya. Suryong bergumam, 2 jam. Semua itu terjadi hanya dalam 2 jam. Dia bertanya, apakah aku bisa masuk ke mimpi itu lagi? Suryong kemudian berdiri, namun hampir terjatuh. Untungnya ayahnya sempat menopang tubuh Suryong. Kakeknya berkata, sepertinya kau menggunakan banyak energi. Aku akan memberimu sedikit energi, jadi duduklah kembali. Namun Suryong hanya ingin mencari udara dingin. Murid-muridnya di sana juga menanyakan keadaan Suryong, dan Suryong berkata bahwa dia baik-baik saja, dan meminta mereka untuk beristirahat karena sudah larut malam. Saat ini Suryong dan kakeknya sedang duduk di luar. Suryong bercerita bahwa dia bermimpi, mimpi yang sangat realistis. Aku bertarung dengan banyak master dalam mimpi itu. Pada akhirnya aku menang, tapi aku sangat kesakitan dan hampir mati beberapa kali. Itu kesempatan bagus, ucap kakeknya. Suryong teringat ucapan iblis darah, datanglah lain kali. Suryong bergumam, aku belum mengalami sepertiga masa laluku. Jadi, jika aku mengatur pengalamanku yang sekarang sebelum melanjutkan mimpi kehidupan masa laluku sampai selesai, apa aku akan bisa mengalahkan iblis darah jika aku bertarung dengannya? Terlihat wajah Suryong menegang. Aku pasti akan membunuhmu lain kali, iblis darah. Udara tiba-tiba semakin dingin menusuk. Kakek Suryong menepuk Suryong sambil berkata, udaranya dingin. Karena itu Suryong tersadar. Sial, pikirnya. Iblis pikiran. Baru saja aku termakan amarah. Kalau tidak ada kakek, aku pasti sudah kebablasan. Kita sudah di luar terlalu lama. Ayo masuk, ucap kakeknya. Akhirnya mereka berdua masuk dan Suryong pun tertidur. Kini 3 hari pun telah berlalu. Tiba saatnya untuk ayah Suryong pergi. Dia berpamitan pada Suryong dan mertuanya. Megurin memberikan bungkusan makanan dengan canggung pada menantunya, membuat Baekmuhun berkaca-kaca. Kalau begitu, hati-hati di jalan, ucap Suryong. Jangan ikuti aku terus, ucap Baekmuhun. Aku pergi dulu. Suryong bergumam. Langkahnya pelan dan bebas, karena dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan Megurin. Saat aku bertemu dengannya lain kali, dia akan menjadi lebih kuat. Suryong menatap ayahnya yang melangkah semakin jauh. Tiba-tiba ayahnya bertelepati. Suryong, dengar baik-baik. Entah kau punya ingatan sebelum kejadian itu atau tidak, kau adalah anakku dan Yakbing. Apa menurutmu aku tidak bisa membedakan putraku yang asli? Jangan lupa kirim surat, ngerti? Suryong yang menyadari ayahnya telah membaca buku hariannya hanya tersenyum tipis berkata, astaga. Iya, aku akan mengirim surat, ayah. Setelah Baekmuhun kembali, Baek Suryong menghabiskan hari-harinya yang biasa dan berulang. Latihan dini hari, kemudian melakukan patroli di perguruan, dan kemudian melanjutkan kelas memahami seni bela diri unortodoks dan mempersiapkan pertarungan sungguhan. Dia juga senang menggunakan asisten instruktur. Setelah pembelajaran selesai, dia akan mengurus dokumen atau melihat seni bela diri murid yang datang menemuinya secara pribadi. Berkas dan pembelajaran duel, meskipun awalnya tidak ada yang mencarinya, setelah Dok Gojun datang, satu persatu dan lebih banyak murid pun datang menemuinya. Karena itu, dia akhirnya pulang kerja larut malam hampir setiap hari. Dan dalam perjalanan pulang, dia juga sering bertemu dengan Nam Gongsu yang terobsesi dengan lembur. Kembali ke adegan di beberapa chapter sebelumnya, di mana Nam Gongsu bertanya, mengapa Suryong memilih mengajarkan kelas memahami seni bela diri unortodoks dan persiapan untuk pertarungan sungguhan. Saat itu Suryong menjawab, aku ingin mengajar di kelas di mana aku bisa mengajarkan banyak hal, tidak hanya seni pedang. Nam Gongsu berkata, dengan waktu yang diberikan, mengajar satu hal saja sudah sulit dilakukan. Bagimu memang begitu, balas Suryong, tapi aku kan bisa, jadi tidak masalah, ucap Suryong membanggakan diri. Hah, sialan, kau benar-benar menyebalkan, balas Nam Gongsu. Kembali ke cerita utama, kini Suryong sudah kembali ke kediaman Naga Putih. Latihan malam. Dengan gembira Suryong masuk dan berkata, halo semuanya, aku kembali.
Semua muridnya terkejut. "Dia datang!" ucap mereka yang tertahan selama proses latihan. Suryong menghabiskan hari-harinya dan muridnya mengembangkan seni bela diri mereka setiap harinya. Keseharian Suryong pun selesai. "Latihan cukup," ucap Suryong. Mereka pun beristirahat. Kini di meja kerjanya, Suryong sedang membaca pesan yang datang, menginformasikan padanya bahwa baru-baru ini ditemukan jejak seni bela diri di sepanjang Songyuan, yang diduga milik kultus darah. Untuk informasi lebih lanjut, Suryong diminta untuk ke cabang rahasia penulis pesan. Suryong kembali berpikir, apa kultus darah benar-benar mulai bergerak sekarang? Berapa tahun lagi yang tersisa? 3 atau 2 tahun? Akan terlambat saat perangnya dimulai. Aku harus bersiap lebih dulu. Meskipun kami mempersiapkannya sebanyak yang kami bisa, itu tidak akan cukup. Jika kami ingin menang, kami butuh lebih banyak master. Untuk itu, aku harus menjadi orang yang berpengaruh. Aliansi Murim pasti akan memimpin perang melawan kultus darah. Jika aku ingin menyatakan pendapatku dengan kuat, setidaknya aku harus lebih terkenal dari 10 Master Agung. Dan tidak hanya kuat, aku juga harus meningkatkan popularitasku sebagai petarung paling dihormati di Paksi. Hanya dengan itu, aku bisa mengeluarkan mata-mata kultus darah dari barisan petinggi dalam aliansi Murim. Kalau bisa, aku tak ingin maju, tapi saat ini aku adalah satu-satunya orang di Murim yang bisa menganalisa metode dan menargetkan kelemahan mereka sebelum kultus darah menyelesaikan persiapan mereka. Suryong pun menghembuskan napas sambil berkata, popularitas. Membunuh musuh Murim seperti Bloodhand adalah hal terbaik yang bisa dilakukan, tapi bajingan itu kan tidak muncul di semua bukit. Suryong merasa sangat bingung dan tertekan dengan semua hal yang dia pikirkan. Aku juga tidak bisa meninggalkan perguruan dan pergi jauh. Aku harus memikirkan ini lebih lanjut nanti. Keesokan harinya, Suryong membaca papan informasi akademi. Di sana diinformasikan bahwa akan diadakan pelatihan bagi instruktur baru yang bergabung tahun ini, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan mendorong pertukaran antar instruktur baru yang akan memimpin 5 akademi besar. Kegiatan dilaksanakan setelah tengah semester dan lokasinya di Klan Namgung, Provinsi Anhui. Peserta hanya untuk instruktur baru dari 5 perguruan besar dan diharapkan semua instruktur baru untuk berpartisipasi. Kemudian Namgongsu datang menghampiri Baek Suryong dan berkata, itu adalah lokasi yang sempurna untuk mempelajari ilmu baru dan membuat koneksi. Ini kesempatan bagus untukmu. Suryong berkata, pelatihan, tentu saja aku harus pergi. Mengejutkan, balas Namgongsu. Kukira kau akan menolak dan bilang tidak ada gunanya belajar dari orang lain. Suryong dengan mata berbinar berkata, apa yang kau bicarakan? Aku sangat menginginkan kesempatan seperti ini. Suryong dengan ekspresi liciknya bergumam, penyelenggaraan dan lokasi utama adalah keluarga agung Klan Namgung. Itu akan jadi tempat di mana hanya para master dan instruktur hebat saja yang datang. Ini kesempatan sebagai seniman bela diri dan guru. Kesempatan untuk meraih popularitas. Keesokan harinya saat makan siang, Suryong dan teman-temannya berkumpul sambil membicarakan pemberitahuan di papan informasi. Semua cukup bersemangat, terutama Myung Il-ho yang belum pernah masuk ke klan seni bela diri Namgung. Mereka membicarakan rumor dan fakta-fakta terkait klan Namgung yang luar biasa. Suryong bergumam, apa klan Namgung sehebat itu? Jae-galso menjelaskan bahwa instruktur Namgongsu bekerja sangat keras untuk membuat sesi pelatihan instruktur ini dapat digelar. Sejujurnya, Akademi Azure Dragon akan dikecualikan dari pelatihan mulai tahun ini. Namun, Namgongsu mencegah dan mempertaruhkan kehormatan dan karirnya. Itu jahat sekali, gumam Jae-galso. Aku tidak terlalu menyukainya, tapi tetap saja. Namgongsu tidak seharusnya jadi orang yang diperlakukan tanpa rasa hormat. Jae-galso menggebrak meja sambil berkata, aku tidak bisa memaafkan mereka. Hyung, pergi dan hancurkan bajingan akademi lainnya. Tunjukkan pada mereka sebanyak apa kita telah berubah. Tentu saja, jawab Suryong bersemangat. Beberapa hari kemudian, di aula pelatihan, murid-murid berkumpul dan bersiap untuk melakukan ujian. Suryong muncul dari atas atap sambil berkata, senang bertemu dengan kalian. Di tengah aula pelatihan, ada peti kayu, cari label namamu di dalamnya dan langsung pakai. Peraturannya simpel. Saat ujian dimulai, 4 Heavenly Kings akan mencoba mengambil label namamu dengan menggunakan cara apapun. Jika berhasil mencegah label nama kalian diambil selama 20 menit, kalian lulus. Selama kalian di tanah akademi, kalian bisa berlari atau bersembunyi. Jika serangan kalian berhasil mengenai salah satu dari 4 Heavenly Kings,
kalian dapat poin bonus. Jika kalian melepas topeng salah satu dari 4 Heavenly Kings, kalian dapat skor sempurna. Jika ini terjadi, kau bisa langsung pulang. Ada pertanyaan? Seseorang mengangkat tangannya bertanya, apa guru juga bagian dari ujian ini? Tidak, aku hanya memberi nilai. Anggap saja aku tidak ada di sini, jawab Suryong. Hewon yang mendengar itu terkekeh, hehe. Baiklah kalau begitu, mulai. Mereka langsung menyerang, namun Suryong melanjutkan. Ada yang lupa aku jelaskan. 4 Heavenly Kings memiliki banyak bawahan yang mengikuti mereka. Jadi ingat hal tersebut. Sialan, kau harusnya bilang dari tadi, ucap keempatnya dengan jengkel. Memangnya kenapa? Balas Suryong mengejek. Apa ini tiba-tiba? Kami masih punya ujian besok. Besok? Kalian ternyata cukup santai, tapi jika kalian meremehkan Sekte New Life, kalian akan menyesalinya, ucap Suryong memperingatkan. Hewon yang berhadapan langsung dengan Ironhead berkata, Ironhead, tunggu. Biarkan aku bicara dengan guru. Ironhead membalas, bajingan, apa kau pikir kami datang ke sini untuk main-main? Maaf Ironhead, ucap Hewon tanpa berkata. Ironhead mengayunkan kapaknya tanpa menahan diri. Satu serangan meluncur, serangan yang cukup cepat membuat Hewon yang tidak siap tampak terkejut namun berhasil menghindar. Ironhead dengan aktingnya sebagai orang jahat berkata, jika kau tak ingin dihajar maka seriuslah dasar bajingan. Hewon dan Dokujun yang mendengar itu hanya terdiam tak bisa berkata-kata. Akhirnya mereka saling berhadapan satu lawan satu, membuat area di sekitar menjadi kacau balau dengan suara hantaman dan tangkisan. Suryong menambahkan, bersiaplah Sekte New Life, tunjukkan kepada mereka apa yang bisa kalian lakukan. Gyeosangwon yang mencari celah di antara pertarungan menyadari bahwa ada yang menggunakan racun. Dia menutup hidungnya. Yomin juga berusaha keras untuk bertahan. Di sisi lain ada juga yang berteriak, main keroyokan, ini tidak adil. Suara lain berkata, para patua ini lebih kuat dari dugaanku. Sementara itu, 4 Heavenly Kings hanya berdiri menyaksikan. Kembali ke pertarungan Hewon dan Ironhead, keduanya masih terus berusaha saling mengalahkan. Tampaknya Hewon baru saja terkena sundulan dari Ironhead, membuat wajahnya memerah. Hewon berkata, baiklah, mari bertarung dengan benar. Hewon ingin mencabut pedangnya, namun hanya akan menggunakan bagian belakang pedangnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika sadar bahwa tenaga dalamnya ternyata tidak bisa digunakan. Tenaga dalamku tidak bisa digunakan, sialan. Ini racun gong terurai, ucap yang lain. Ujian macam apa yang perlu menggunakan racun gong terurai, protes Hewon. Sambil menyaksikan, Nam Gongsu bertelepati pada Suryong. Racun itu tidak akan meninggalkan efek samping kan? Tanyanya pada Suryong. Suryong menjawab, tentu saja. Kau pikir aku siapa? Tapi aku masih mengharapkan hal yang lebih. Jalan mereka masih panjang. Ini terlalu berlebihan, pikir Nam Gongsu. Suryong kembali memperingatkan murid-muridnya, biar aku ulangi aturannya. Jika kalian mencegah label nama kalian diambil oleh mereka selama 20 menit, kalian lulus. Selama di dalam wilayah akademi, kalian boleh lari dan bersembunyi. Mendengar itu, Gyeosangwon dan Sahyuk membuat jalan kabur untuk teman-temannya dengan sekuat tenaga. Ikuti kami akan membuat jalan, ucap Gyeosangwon. Pada akhirnya mereka semua kabur. Ironhead kemudian menengok ke arah Suryong sambil berkata, jadi, bukankah kami cukup berguna? Ya, itu luar biasa, balas Suryong. Kami sudah berlatih sangat keras sampai sekarang. Tidakkah kau setuju? Ucapnya bersemangat. Suryong berkata lagi, aku tidak tahu harus senang dengan ini atau tidak. Aku tidak berpikir kau akan melakukan sebaik ini. Suryong bergumam. Karena Sekte New Life semakin kuat secara signifikan, tanggapan para siswa benar-benar kacau. Dan bagaimana dengan lupa pelacak? Tanya Suryong. Aku sudah membakarnya, menemukan mereka akan mudah, ucap Ironhead. Oke, sekarang giliran 4 Heavenly Kings yang harus lebih proaktif. Akan ada hadiah untuk orang yang mendapatkan tag nama lebih banyak. Suryong menjelaskan hadiahnya, membuat keempat temannya cukup terkejut dan bersemangat mendapatkan hadiah. Mereka pun bergegas. Ya, cepatlah bergerak, ucap Suryong. Sementara itu, Ironhead membagi kelompoknya ke dalam 4 tim dan melakukan pencarian. Mari mulai perburuan, ucap Ironhead, dan mereka pun berpencar. Berapa saat kemudian, udara dingin menemani Hewon yang mengintai dari ketinggian. Matanya yang tajam menyapu sosok di bawah, salah satu dari 4 Heavenly Kings yang menjadi target utamanya. Ketemu, gumamnya. Seringai tipis terukir di bibirnya. Melawan mereka satu lawan satu akan sulit, tapi penyergapan itu pasti bisa dilakukan. Ia mengepalkan tangannya. Bagus, sejujurnya aku akan lulus meski hanya bertahan.
Tapi ini adalah kelas guru baik. Setidaknya untuk ujian ini, aku ingin mendapatkan nilai penuh. Tanpa ragu, Hewon melesat seperti elang yang menyambar mangsanya. Pedangnya berkilat, mengincar salah satu dari Four Heavenly Kings dengan kecepatan mematikan. Namun, sebelum serangannya mencapai target, sebuah tombak menyambar menangkis pedang Hewon dengan suara denting yang memekakan telinga. Hewon terhujung mundur, matanya terbelalak. Dia sudah mengetahuinya, bisiknya, menyadari rencananya yang gagal. Sial, aku harus lari. Akionho berkata, berencana kabur setelah pertemuan sederhana. Sosok yang menangkis serangannya, seorang pria bertopeng gagah dengan tombak di tangannya, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kau, guru Akionho kan? Ucap Hewon, mencoba mempertahankan ketenangannya. Aku adalah tombak iblis tertinggi, hahaha. Tidakkah kau malu bertingkah seaneh itu di depan murid? Balas Hewon sinis. Diamlah, gertak Akionho. Tombaknya berayun lurus, membelah udara menuju Hewon. Setiap tangkisan membuat tangan Hewon bergetar kesakitan. Bila tombak itu terlalu tajam, serangan terlalu kuat. Sial, geram Hewon. Aura pedangnya mulai memancar. Sepertinya Hewon tersulut emosi. Akionho menyeringai. Kenapa kau tiba-tiba begitu marah? Memancarkan energi pedang secara tiba-tiba. Nah, kau tidak berada di level itu untuk menggunakan energi pedang dalam pertarungan sesungguhnya. Sudah terlambat, jadi terserahlah, anak bodoh. Tombak Akionho menusuk cepat, ujungnya tepat di depan wajah Hewon. Refleks Hewon menangkis serangan mendadak itu, rasa sakit menjalari tangannya. Akan kuberitahu kesalahanmu satu persatu, ucap Akionho. Suaranya tenang namun mengancam. Apa? Sahut Hewon. Pertama, dalam pertarungan sungguhan, musuh tidak akan menunggu sampai energi pedang ceroboh milikmu selesai terwujud. Kedua, kau terlalu gegabah melawan musuh sekuat diriku. Dan terakhir, kau seharusnya mencari murid lain bukannya diriku. Akionho memutar tombaknya menciptakan pusaran energi berbentuk angin topan yang langsung menghantam Hewon. Kembali dan renungkanlah. Jika kau mencoba berkolaborasi dengan murid lain, kesempatanmu akan sedikit lebih tinggi. Kesadaran Hewon memudar, lalu ia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Hewon tersentak bangun di dalam sebuah ruangan gelap terikat. Di sampingnya, ia melihat Yomin dan Sahyuk juga terikat. Yomin ditangkap oleh Jae Galso menggunakan formasi dan Sahyuk oleh Myung Ilho. Jelas Yomin singkat. Hewon tersenyum tipis. Oke, kalau begitu, saatnya kabur dan menyerang mereka bersama-sama. Dengan bekerja sama, mereka berhasil melepaskan diri dan keluar dari penjara. Oke, ucap Hewon. Matanya berkilat penuh tekad. Sekarang saatnya serangan balik. Di tempat lain, Akionho, Myung Ilho, dan Jae Galso berkumpul, menyusun rencana. Karena Nam Gongsu sudah menangkap 5 murid, tapi poin mereka rendah. Ucap Akionho. Sahyuk, Hewon, dan Yomin memiliki poin lebih tinggi. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah jika bekerja sama. Mereka sepakat untuk berpencar, bersiap bertemu di gedung kepala murid tempat Wiji Cheon, Dok Gojun, dan Sangwon bersembunyi. Tersembunyi di balik pilar, Suryong menyeringai. Mari kita lihat, gumamnya. Seseorang akan bertemu dengan orang-orang yang telah melarikan diri. Dan setelah itu, ini akan jauh lebih menyenangkan daripada yang diharapkan. Myung Ilho berjalan menyusuri koridor, pikirannya dipenuhi perhitungan pembagian hadiah. Tiba-tiba bayangan melesat dari kegelapan. Sebuah serangan mendadak dari Sahyuk melesat ke arahnya, namun Myung Ilho berhasil menghindar. Dari belakang, Yomin melancarkan serangan es, namun Myung Ilho sigap memblokirnya dengan tongkatnya. Lalu dari titik buta Myung Ilho, Hewon muncul seperti hantu melayangkan pedangnya dengan kecepatan kilat. Myung Ilho sempat terkejut, namun serangan itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ia berhasil menghindar lagi, mundur menjauh. Cih! Desis Hewon frustasi. Aku bisa saja menyelesaikan ini dalam satu serangan memalukan. Myung Ilho tertawa mengejek. Dasar brengsek. Kalian sudah dieliminasi. Ia mengingat kembali perannya sebagai penguji. Dasar serangga sialan. Kau bisa saja menyelamatkan hidupmu jika kau memilih pulang setelah keluar dari penjara. Hei teman-teman, seru Hewon. Hentikan dia dan akting konyolnya itu. Gunakan back Suryong beating nomor 18. Ketiganya melesat, bergerak serempat, melancarkan serangan kombinasi yang mematikan. Myung Ilho yang tadinya angkuh kini harus berjuang mati-matian menghadapi koordinasi sempurna mereka. Bagaimana lanjutan pertarungan ini? Apakah Myung Ilho akan mampu bertahan dari serangan gabungan mereka? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani pamit undur diri, salam kultus manhwa.